Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tatito dan kali ini adalah episode akhir Perang Uhud. Dalam pertempuran antara 700 orang pasukan muslimin melawan 3.000 orang pasukan musyrikin Quraisy di dataran tinggi Uhud, sepak terjang 3 pimpinan perang kaum muslimin yaitu Ali bin Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Abu Dujana sangat mencerminkan kekuatan moral pasukan kaum muslimin. Walaupun berjumlah lebih sedikit, semangat tempur mereka telah membuat pasukan kaum musyrikin Quraisy mengalami kemerosotan mental dan terpukul mundur. Bahkan, 9 orang pemegang panji pasukan musyrikin semuanya mati. Para perempuan yang memberikan semangat kepada pasukan musyrikin Quraisy lari terbirit-birit. Patung-patung berhala yang mereka bawa dari Mekah untuk dimintai berkah serta restu justru jatuh dari punggung unta dan bergelimpangan di tanah. Pasukan yang ciut nyalinya lari tunggang langgang menyelamatkan diri tanpa memperdulikan lagi kuda-kuda, unta-unta mereka serta perbekalan yang sangat banyak dan perlengkapan perangnya. Menyaksikan pasukan musyrikin Quraisy lintang pukang tercerai-berai membubarkan diri, tiba-tiba beberapa orang dari pasukan muslimin mendekati sisa-sisa perbekalan kaum musyrikin yang tercecer. 3 regu pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di lereng-lereng bukit terpancing ikut keluar dan menuruni bukit. Mereka mengira peperangan telah berakhir dan sangat tertarik ingin melihat kemewahan harta benda kaum musyrikin Quraisy yang tertinggal di medan perang. Para pasukan muslimin lainnya terkejut melihat kelalaian dari regu pemanah ini. Mereka seharusnya tidak boleh beranjak dari posisinya sebelum perintah dari Rasulullah SAW. Salah seorang pimpinan pasukan musyrikin Quraisy yang menyaksikan kelengahan ini dengan sigap memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Ketidakwaspadaan pasukan muslimin telah dipergunakan oleh regu pasukan berkuda musyrikin Quraisy yang saat itu di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid melancarkan serangan balasannya yang tak terduga dari arah belakang melalui lereng-lereng bukit yang ditinggalkan oleh regu pemanah kaum muslimin. Menyaksikan peristiwa ini, para pasukan musyrikin Quraisy lainnya yang semula terpukul mundur menjadi berbalik arah dan turut melancarkan serangan dengan gencar. Serangan balik ini berhasil menghajar pasukan muslimin yang keluar dari formasi tempurnya. Situasi menjadi terbalik. Bencana kekalahan yang semula menimpa kaum musyrikin Quraisy sekarang justru dialami oleh pasukan kaum muslimin. Formasi perang yang dibangun oleh Rasulullah SAW menjadi tercerai-berai, tidak teratur, dan mengubah niat para pejuang dalam bertempur. Yang semula berperang untuk menegakkan agama dan kebenaran Allah, menjadi hanya berjuang sendiri-sendiri untuk mengelak dari ancaman maut. Rasulullah beserta para sahabat dan beberapa kaum muslimin yang masih waspada hanya bisa bertahan. Suasana semakin semrawut saat pasukan muslimin menjadi terjepit karena jumlah yang makin sedikit. Kepanikan dan kekacauan ini juga dimanfaatkan oleh Abu Sufyan bin Harb dengan berteriak bahwa Muhammad sudah mati. Muhammad sudah mati. Seruan ini sungguh membangkitkan mental pasukan musyrikin Quraisy dan merangsek hingga kaum muslimin secara telak terpukul mundur. Ali bin Abu Thalib, Abu Dujana, dan Sa'ad bin Abi Waqqas harus mati-matian melindungi Rasulullah SAW yang mendapat serangan bertubi-tubi hingga pada situasi yang gawat. Sebuah batu besar dilempar oleh seorang pasukan musyrikin Quraisy yang bernama Utbah bin Abi Waqqas sehingga mengenai wajah Rasulullah SAW. Kejadian ini membuat geraham Rasulullah SAW patah. Dahi beliau luka-luka dan terdapat 2 pecahan besi menimbus pipi. Saat memerintahkan pasukan mundur,
Beliau terperosok ke dalam sebuah liang perangkap yang digali oleh musuh. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap dapat menguasai diri. Bersama sisa pasukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke lereng Gunung Uhud. Di sanalah pecahan besi yang menancap di bagian rahang beliau dicabut oleh Ubadillah bin Al-Jarrah. Hal ini juga membuat 2 gigi seri beliau tanggal. Sementara itu, Abu Sufyan bin Harb terus-menerus meneriakkan Muhammad telah mati. Sorak-sorai kegirangan terdengar dari kubu kaum musyrikin Quraisy. Kelengahan regu pemanah kaum muslimin sungguh-sungguh berhasil mereka manfaatkan untuk membalas dendam akibat kelelahan besar saat perang Badar. Apapun yang telah terjadi pada perang Uhud merupakan pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Daya tarik keduniawian telah merasuki hati regu pemanah hingga menghancurkan sebagian besar pasukan muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu memerangi mereka atas izinnya hingga saat kamu lemah dan berselisih mengenai urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia dan ada pula yang menghendaki kebahagiaan akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Namun Allah telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin." Quran Surat Al-Imran ayat 152. Pada saat pasukan musyrikin sudah kembali ke Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pasukan yang tersisa kembali ke bekas medan perang untuk menguburkan jenazah para pasukan yang gugur. Beliau sangat sedih menyaksikan jasad kaum muslimin yang tidak utuh lagi akibat perbuatan keji kaum musyrikin Quraisy. Beberapa bagian tubuh mereka sengaja dipotong sebagai bahan candaan belaka. Betapa kaget dan sedih hati beliau ketika menyaksikan keadaan jenazah sang paman, yaitu Hamzah. Tubuhnya bersimpah darah karena telah dibelah dan dirusak oleh Hindun, istri Abu Sufyan bin Harb. Saking parahnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucap bahwa belum pernah ada orang yang mengalami keadaan seperti pamannya ini. Beliau mengatakan bahwa belum pernah melihat peristiwa yang membangkitkan kemarahan seperti saat melihat kondisi pamannya. Sambil menahan gejolak hati dan perasaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap, "Demi Allah, pada suatu saat ketika bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kami dalam peperangan melawan mereka, mereka akan menyaksikan sendiri apa yang hendak kami lakukan terhadap mereka." Saat perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hancur luluh, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan jika kalian melakukan pembalasan, maka balaslah dengan cara sebagaimana yang telah mereka lakukan terhadap kalian. Akan tetapi, jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran Surat Anfal ayat 162. Seusai memakamkan 70 orang jenazah kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukan yang tersisa pulang ke Madinah dengan hati sedih. Demikian kisah perang Uhud. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah Tatito selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.